hal yang di dalam diri kita, bukan ribut yang lain. Banyak orang ribut yang di luar, akhirnya ketika yang di luar gak dapat, dia mengalami kecewa. Dimulai dari yang di dalam ini loh. Ada sebuah kegerakan dari hidup Kaleb dan Yosua. Dia punya different spirit. Dia punya roh yang berbeda. Ini yang disebut identitasnya dia berbeda. Nah, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, saya percaya begini. Orang itu ribut mubah yang di luar. Sorry, saudara akan gagal. Percayalah sama saya. Kekristenan, hidup kekristenanmu kalau dimulai dari luar, saudara tidak ada bedanya. Dan itu hanya ritual saja. Dan ketika hidup keagamaanmu ritual, Anda akan menjadi orang yang paling frustasi ketika nggak bisa melakukan itu semua. Siapa yang pernah pelayanan dan frustasi? Luar biasa, nggak ada. Saya pernah. Saya harus jujur. Kenapa? Karena memulainya dari luar. Angan-angannya, cita-citanya, target-targetnya, semuanya dari luar. Tapi ketika sesuatu itu kita mulai dari dalam, mengubah diri kita, mengubah mindset kita, kata Alkitab, rohnya Kaleb itu lain jiwanya. Dia punya different spirit yang berbeda dari 10 orang yang diutus. Berbeda. Berapa? Mulai dari dalam. Jadi jangan jadi Kristen itu ritual, rutinitas, lelah, men. Capek. Orang yang ritual Kristennya itu gimana? Kok minggu kan? Udah Sabtu ya, besok minggu. Dengan adanya ibadah online malah seneng. Wih, puji Tuhan, enggak ibadah, Kenapa? Ritual. Karena dia pikir yang dikejar itu apa? Pelayanan, yang dikejar kehormatan, yang dikejar apa? Mimbar. Saya mau bilang begini, lelah, saya kasih tahu. Banyak orang menjadi burnout. Kenapa? Karena mengawalinya dari luar ke dalam. Kekristenan itu dari dalam ke luar. Sepakat, katakan amin. Saya tidak tahu saudara senyum atau tidak karena sudah pakai masker semua. Ya. Tapi saya mau kasih tahu gini, yuk belajar dari Kaleb. Arti hidupnya itu dog, anjing, kire. Kire itu juragannya teko, dia kipit ngisor biasanya. Itu kire yang kire yang ngerti tatanan, ya kan? Kire yang juragannya datang tuh biasanya manja-manja, ya kan? Nah, ya kan? Sambil subah, ya kan? Nah, datang. Namanya anjing dan dia punya ngerti sekali perasaan hatinya tuanya. Wah. Dia mulai dari di dalam. Dia enggak ribut dengan yang di luar. Ini. Orang kalau punya identitas, mulainya dari situ. Sesuatu yang dari dalam itu karena dia punya identitas yang jelas. Beda dengan 10 pengintai yang lain. Ribut. Dia lihat sesuatu yang di luar. Gak mungkin kita masuk tanah Kanaan. Di sana ada suku enak. Kata Alkitab. Suku enak itu orang yang gak enak. Raksasa semua. Ini adalah orang-orang yang melahirkan Goliat. Gila, men. Bisa bayangin lihat Rio aja kita udah gede banget. Ini suku enak. Hampir 2-3 meter tingginya. Makanya saya mau challenge nanti. Rio sama Karel akan kita lawankan main futsalnya. Dulu sih mereka kuat 1 jam tuh lari. Bolanya dikejar. Nanti kita lihat bolanya ngejar mereka. Nah. So kita ngerti bahwa saya cuma mau kasih tahu gini. Orang Israel yang diutus yang lain itu mengawali dari apa yang dilihat. Asik sih. Buah-buahnya keren. Tapi medeni itu. Siapa yang masih takut ibadah? Wah, jangan-jangan COVID nih. Nanti kemarin waktu loh. Ya, kita mulai terintimidasi. Ya kan? Dulu
kalau kita ada orang semaput di jalan tuh buru-buru tolong. Sekarang malah buru-buru hindar. Betul kan? Ada orang tiba-tiba geledak gitu kan. Kita malah pergi. Jadi kalau mau membubarkan kerumunan massa itu caranya sekarang batu. Bubar semua. Nah, Kaleb ini mengajari kita sebuah nilai hidup. Pribadi yang punya opposite spirit, punya roh yang berbeda. Nah, makanya kalau kita mengerti bahwa untuk mengamai kegerakan kita harus mulai dari sini, kita ini pribadi yang punya identiti. Makanya kita Mazmur kan ngomong, kita ini tenunan. Wah, saya suka sekali kalimat. Saya pernah lihat tuh Pedan Klaten itu terkenal dengan lureknya. Ini desa yang luar maju masuk, biasa maju karena apa? Ada seni tenun. Ya, saya pernah masuk karena gembalanya Roh Pedan itu punya pabrik tenun yang masih manual, bukan seperti pakai mesin yang masih. Orang Sumba pasti juga punya, orang Kupang ditarik gitu kan. Nah, tahu gak saudara bahwa setiap tenunan daerah itu punya ciri khas yang berbeda. Ya, ulos kan juga ditenun sebenarnya. Ya, Anda lihat ulos, Anda bisa ngomong gini, ini tenunan Sumatera. Anda lihat tenunan yang dipakai Agus, ini kode punya. Ya, ini orang Sumba. Ada tenunan Kupang, ini Kupang, ini tenunan Jawa. Jadi saya mau kasih tahu warna. Dan kalau kita bicara tenunan, kita bicara tentang autentik. Right? Karena setiap daerah punya warna dan ciri khas yang berbeda. Dan tahukah kalian? Dan kita semua disebut tenunan. Dan kita punya autentik yang berbeda. Tetapi autentik yang berbeda itu warnanya harus Christ in. Jadi waktu kita keluar, kita membuat warna yang berbeda karena kita punya autentik yang berbeda. Ih, keren ya. Ya. Perbedaan warna bukan untuk menghakimi, tapi untuk menerangi. Jadi kalau ada perbedaan warna ini kan keren banget. Jadi kalau kita pakai ulos atau kita pakai tenunan yang warnanya cuma hitam gitu kan. Ini tenunan apa gitu ya. Warnanya kan pasti ada warna yang lain. Nah, ini yang saya mau kasih tahu bahwa belajar. Orang yang belajar punya identitas. Mulailah dari dalam dan keluar. Kalau dalam beres. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah ini. Input dan output itu nggak pernah bisa saling menipu. Amin Bapak Ibu. Ya. Apa yang masuk sebenarnya apa yang kita produksi, apa yang kita konsumsi menjadi apa yang kita produk. Jadi ini yang saya sebut, yuk kita belajar. Apa yang menjadi menarik dari hidup Kaleb tadi? Yang pertama kita mau kasih tahu bahwa sementara Israel memperkatakan kegagalan, orang kalau mau bergerak itu belajar dari Kaleb. Yang lain memperkatakan kegagalan, Kaleb memperkatakan kemenangan. Sudah menang, boro-boro menang, baru lihat. Tapi kita bisa taklukkan itu. Sudah perang? Belum. Wong belum perang pasti belum menang. Karena orang perang itu endingnya cuma dua. Menang atau kalah. Ya. Waktu mereka melihat yang 10 pengintai ngomong, aduh, kita pasti ditelan habis. Ya. Bahkan kalimat-kalimat yang lain ngomong, kita ini kayak apa? Belalang. Belalang itu kan makanannya Yohanes Pembaptis. Kita kayak belalang, kita pasti ditelan, men. Hello. Kita mau belajar dari sini. Jangan pernah menganggap diri kita ini kerdil. Haleluya. Amin. Karena apa yang Anda ucapkan itu yang akan menentukan hidupmu berhasil atau sukses atau gagal atau berkemenangan. Banyak orang ngomong gini, aku akan jadi generasi yang pedok. Pedok bener.
blow on. Aku generasi yang gagal. Gagal benar. Kenapa engkau katakan itu? Ketika engkau berkata-kata, iblis tangkap itu. Yes. Engkau berkata-kata, Tuhan juga dengar. Waktu engkau belum ngomong, iblis nggak tahu. Tapi waktu kita sudah ngomong, iblis ngerti. Kapan iblis ngerti? Oh Yesus Tuhan, inilah anakku yang kukasihi. Wah, gila men. Setelah itu baru Yesus diseret kepada gurunya. Sama itu diajak. Saya mau kasih tahu gini. Jangan pernah memperkatakan hal yang sia-sia. Aku menjadi generasi yang keren, hebat. Kaleb mulai memperkatakan kemenangan. Covid boleh ada, tapi akan jadi orang yang struggle, orang yang kuat. Siapa yang pernah stres di masa Covid ini? Bukan cuma Monik dan Dedi. Kok semua? Kak Dami juga stres, puji Tuhan. Masih manusiawi berarti. Udah Covid ditarget lagi ya. Cari marketingnya, cari konsumen sebanyak-banyaknya. Nah, dia mulai memperkatakan. Yang kedua, bahwa Israel percaya berita buruk. Ya. Tetapi Kaleb, roh yang berbeda ini akhirnya dia cuma punya respon yang berbeda juga. Kalau Israel percaya berita buruk, dia dan Joshua percaya firman Tuhan. Halo, masih percaya firman Tuhan? Di masa-masa kayak gini, atau berita-berita yang berseliweran, Magelang merah lu. Yang hari saya ngantar anak saya juga ada merah, kuning, hijau. Masih percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kota kita? Amin. Masih percaya bahwa gereja kita akan survive dan revive? Haleluya. Ini awal yang baik. Ngajar berapa Kak Exxon? 23. Awal yang baik, ya kan? Bulan depan harus lebih banyak. Sepakat katakan amin. Ya. Cari jiwa baru lagi. Mungkin banyak orang frustasi dibawa ke sini. Ya. Haleluya. Pak saya sendiri masih frustasi. Nah, ini poin pertama belum lulus. Memperkatakan. Ya. Yang kedua, mereka percaya berita buruk. Percaya berita hoax. Tapi Kaleb percaya firman Tuhan. Aku percaya pernah gagal. Firman-Mu ya dan amin. Percaya itu bukan karena melihat. Betul? Karena percaya saudara akan melihat. Tapi untuk percaya tidak butuh melihat dulu. Makanya Tuhan harus tegur Thomas. Thomas, di manakah imanmu? Karena Thomas ingin menunjukkan bahwa aku mau percaya, tapi tunjukkan dulu dong. Bedanya itu. Orang yang paling gak khawatir itu, binatang yang paling gak khawatir itu saya sharing kemarin, kura-kura. Ya. Kenapa? Dia gak pernah mikir kontrakan rumah. Ya. Dia kemana-mana bawa rumah. Siput, kura-kura itu paling aman. Ya. Dia diusir gak apa-apa. Gua diusir gak apa-apa. Gua bawa rumah saya kok. Dia diusir pindah ke sana. Tetap gak kehujanan, gak kepanasan. Ya. Kadang-kadang kita perlu belajar dari hewan, binatang. Karena Tuhan juga sering pakai hewan loh, untuk supaya manusia itu belajar dari mereka. Ayo, benar gak? Ayo, kita harus belajar dari siapa? Keledai. Tahu keledai? Keledai tahu? Model kuda kayak kecil itu. Lucu. Apa keledai? Keledai ini binatang paling, bahasa Bataknya jogul, Pak. Bahasa Indonesianya apa ya? Jogul. Bengal, nakal. Jadi keledai itu ya, waktu Yesus ambil itu keledai, saya naik. Keledai itu kalau dinaiki jalannya mundur, nggak maju. Edan loh. Pernah naik kuda jalannya mundur?
maju mundur cantik itu misalnya. Ini dikenain malah mundur. Tapi kalau dikeplak dia meronta. Tapi Tuhan ngajari kita, iki loh belajar loh keledai sing nakal, sing gak bisa diatur aja, tak naik turun. Hello. Suara apa? Anak keledai. Ada ya? Oh ada ya? Oh, tak pikir ini timernya sudah habis Pak Kornel, habis Pak Kornel. Ayam berkokok 2 kali, Petrus suruh berhenti. Nah, keledai itu binatang yang paling gak bisa diatur pun. Waktu Tuhan naik dia, nurut. Ayo, sampai kita gak nurut sama Tuhan, luwih parah sekolah. Haleluya. Gue Kristen puluhan tahun bisa bantal lepot. Keledai. Loh, keledai itu loh, serius dinaikin jalannya mundur, kon maju malah meronta-ronta. Kalau dia paling happy ya, keledai itu paling happy kalau yang naikin jatuh. Jadi kalau dia waktu naik kan, dia bilang, "Hore, berhasil." Keledai. Jadi kalau orang Kristen itu hobinya mempermalukan Tuhan. Kristen keledai. Haleluya. Yang bukan keledai katakan amin. Ya, yang bukan Kristen keledai katakan amin. Iya. Belajar dari situ. Percaya berita bolong. Tinggal 10 menit lagi waktu saya. Saya biasanya nggak bisa khotbah 30 menit, tapi saya harus memaksa saya supaya saya nggak jadi keledai. Yang ketiga, orang Israel lebih melihat ke belakang, tapi Kaleb yang punya spirit yang berbeda ini melihatnya ke depan. Enak dong di padang gurun aja deh, makan gratis, ya kan? Mau makan ikan ada, burung puyuh datang, ya. Roti tiap hari, perjamuan kudus, roti mana? Ya kan? Baju, sepatu nggak perlu ganti. Kickers LV lewat. Ini nggak pernah ganti selama berapa? 40 tahun, men. Sambayang, Anda nggak ganti baju 4 hari. Onggo langsung semaput, geblak nih, ya kan? Ya. Coba buktikan, ku Febri pulang luar kota nggak usah ganti baju 2 hari. Paling Cik Maya kan, tidur di samping, sama manuk kan, harus kokone salong, pasti. Apalagi sekarang ya masa COVID, dikit-dikit cuci tangan, cuci muka, cuci mata, ya. Apalagi Damaris kalau udah hujan deras cuci semua. Sama Agus Kura, saya melihat anak-anak saya menyenangkan sekali. Itu Halilintar mau biar itu wedi, itu sumbang jangan ya. Dia langsung mundur terakhir. Nah, lihat ya. Orang Israel melihat ke belakang. Hei, belakang nampaknya enak. Tapi Tuhan itu menyediakan di depan yang lebih enak. Katakan, amin. Mulai dari sini. Orang kalau fokusnya ke masa lalu, itu orang yang tidak akan pernah bisa survive dan revive di masa kini. Apalagi dia memandang masa depan, nggak mungkin. Semua orang punya masa lalu. Dan Tuhan nggak tertarik dengan CV-mu di masa lalu. Karena kalau Tuhan pilih kita, dia nggak lihat masa lalu kita. Halo, sepakat katakan amin. Kalau orang kerja, itu yang dicari CV yang masa lalu, betul nggak? Dibutuhkan karyawan jujur, berpengalaman. Orang baru mau kerja
Sekali kok sudah ditulis berpengalaman, ya bicara, betul ya? Harus punya SKCK, betul? Surat keterangan kelakuan apa? Baik, betul? Harus punya. Tapi kalau sama Tuhan kita disuruh ngurus kayak gitu, segala macam lolos ya. Brengsek, kurang ajar, berontak orang tua, mendek duit orang tua, disuruh belanja. Habis berapa? 50. Pas. Padahal cuma 35.000. 15.000 masuk kantong. Puji Tuhan, berkat Tuhan. Itu bukan berkatnya, nipu. Ya. Siapa yang pernah melakukan itu? Mas Agus ya. Luar biasa dia mengaku. Sekarang enggak ya, kalau disuruh belanja momi ya. Gus beli. Oh enggak ada kembalian Gus. Puji Tuhan. Enggak ya. Ayat yang terakhir, saya suka ini. Kejadian pasal 16. Ayat 8. Kejadian pasal 16 ayat 8. Kejadian pasal 16 ayat 8. Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Nah, kembali lagi bahwa harus mulai dari yang di dalam. Dan kalau kita berbicara yang di dalam, kita sedang bicara tentang identitas. Orang yang paling kurang ajar adalah Hagar. Dia nggak sadar siapa dirinya. Alkitab mencatat sementara Sarai tidak hamil-hamil, diberikan Hagar oleh Sarai kepada Abraham. Hari itu mereka bertemu dan akhirnya Hagar hamil. Waktu Hagar hamil, Alkitab mencatat begini, mulai hari itu Hagar memandang rendah akan siapa? Nyonyanya. Makanya saya bolak-balik ngomong gini, promosi yang belum waktunya itu membuat kita berbahaya. Kenapa dalam hidup pelayanan pekerjaan itu perlu ada step by step? Supaya ketika kita jadi orang yang di atas, kita nggak menganggap rendah orang lain. Loh? Jadi OB tiba-tiba diangkat jadi direktur. Waduh, itu kemakinan. Langsung melakukan ini, ya kan? Tukang kebun masih jadi kepala sekolah. Waduh, gawat itu, ya kan? Guru-guruan, tolong bersih rumput, membuli yang lain. Ya. Saya mau kasih tahu, hari itu Hagar nggak sadar tentang identitas, maka Sarai marah dan usir. Dan Alkitab mencatat begini, Hagar, hamba Sarai. Wih, tetap ada kata apa? Hamba. Kenapa? Hagar nggak sadar kalau dia itu hamba Sarai. Hamba paling kurang ajar tuh nggak hormat, nggak respect sama bosnya, betul? Ayo, betul? Anda yang kerja punya bos, ya? Bos, ini bos, kampleng, ya. Excel kerja, mengambil kepala sungai. Bu, Rena bu, tunggu kena sih. Sesuk kepala sekolah ini. Sore sama lebu ya sesuk. Ini kurang ajar. Dia katakan gini, dia setelah dipromosikan kurang ajar. Dan hari itu Tuhan sadarkan gini, Hagar hamba Sarai, dari mana datangmu? Dari mana datangmu? Halo, kamu itu jongos. Tuhan tuh ngomong kasar gitu. Kowe iki pembantu, kowe iki budak. Orang paling gak sadar diri. Terus dilanjutkan gini, kemana pergimu? Ini berbicara tujuan. Jadi saya kasih kata, orang yang gak sadar identitasnya, dia tidak akan pernah tahu destiny-nya. Sepakat katakan amin. Orang yang gak tahu identitinya, dia gak akan pernah paham
destiny. Kenapa banyak orang kalau ditanya, lu ikut Tuhan apa? Dia nggak jelas kenapa. Dia nggak punya tuntunan dari. Dia nggak punya apa? Jiwa yang lain, roh yang lain. Jadi hidupnya ikut arus. Orang yang tahu identitas, dia tahu destiny. Sekalipun ada godaan kanan kiri, dia bilang, enggak, destiny ku sana. Gue ini luwe HP. Sorry, itu destiny ku. Ketika orang lain goda dia, keadaan jepit dia, kondisi hidup dia, karena dia sudah punya destiny di sana. Di sini ada hal-hal yang nikmat, seperti Yusuf ada tawaran tante Poti. Dia tetap ini, sorry, tujuanku bukan wanita yang molek ini. Tujuanku itu menggenapi destiny-nya Tuhan. Loh, kayaknya gereja kita will help you to fulfill your destiny. Kami membantu Anda untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup Anda. Jadi Anda harus punya apa? Bukan destiny dulu, identity dulu. Halo? Karena setiap kita yang sudah punya identitas yang jelas, kita nggak kayak apa Petrus yang sebelumnya namanya Simon ilalang itu, nggak punya pendirian. Tapi kita diubah jadi Petrus yang batu karang. Orang yang punya identitas yang jelas, dia pasti punya destiny yang jelas. Waktu kita melangkah dengan identitas yang jelas ke sebuah destiny yang jelas, banyak godaan. Tapi karena kita punya identity dan kita punya destiny, kita nggak akan mudah tergiur dengan semua godaan. Belajar dari Kaleb, belajar dari kegagalan Hagar. Dan saya percaya pagi hari ini kita mengerti kebenaran ini. Dunia boleh goda kita karena kita masih hidup di dunia, tapi dunia tidak boleh menjatuhkan hidup kita karena kita punya identitas yang jelas, kita punya destiny. Orang yang tidak punya destiny, lihat aja. Orang yang tidak punya identity, lihat aja. Dari mana Pak lihat? Hidupnya, prioritasnya, ya. Cara dia mengasihi Tuhan, cara dia memperlakukan orang lain. Orang kalau punya identitas yang jelas, dia hormat orang lain, bukan karena dia ingin dihormati, karena dia punya identitas yang jelas. Saya tutup dengan sebuah satu kali, seorang raja yang besar. Saya kalau nggak salah Alexander the Great. Satu kali dia berpapasan dengan pelacur. Kanan kirinya ada ajudannya. Waktu dia berpapasan dengan pelacur, dia angkat topi. Dia hormati pelacur. Semua asistennya, semua bodyguardnya bingung. Dia bilang ini, King, Raja, dia ini wanita pelacur. Kenapa raja menghormati dia? Apa jawaban sang raja? Dia bilang begini, aku menghormati dia bukan karena supaya aku dapat hormat. Aku menghormati dia, aku juga tahu dia siapa. Aku menghormati dia karena aku tahu aku orang terhormat. Wow. Orang yang sadar identitasnya, dia nggak gampang meremehkan dan melecehkan orang, karena dia tahu dia ini orang yang spesial di mata Tuhan.